Ayam goreng. Dah. Channel Saboka. On my mind, and it's how much I care. I can't think of a time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di kegiatan hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Inspirasi dan juga semangat dalam menghadapi tantangan dalam membangun masa depan ya, meraih mimpi kesuksesan keberhasilan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Sekali lagi terima kasih kepada mahasiswa hebat Digitek University khususnya untuk kelas C6. Mari kita beri semangat untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Dan terima kasih kepada MC maka melanjutkan kegiatan. Terima kasih kepada Ibu Amelia selaku dosen metodologi penelitian yang telah memberikan sambutannya. Mari kita lanjutkan untuk dibuka saja agenda hari ini adalah cerdas cermat metodologi penelitian kelas C6 manajemen. Sebelumnya ini ada kebijakan dari panitia yaitu untuk peserta HP-nya boleh disimpan terlebih dahulu. Terima kasih untuk cerdas cermat kali ini. Yang pertama ada Selina Meliani. Yang kedua ada Dewa Mayani. Yang ketiga ada Vina dan sebelum kita mulai untuk cerdas cermatnya Dah, ya udah satu lagi ini ya satu-satunya lelaki yaitu Kang Uni. Sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang teknis dan tertibnya. Yang pertama untuk teknis pembacaan soal oleh juri. Babak ada 3 babak. Babak pertama yaitu PG ada 4 soal, masing-masing diberikan kepada tiap kelompoknya. Terus babak 2 yaitu esai, totalnya ada 10 soal rebutan. Dan babak ketiga yaitu babak bonus yang isinya adalah ada pilihan ganda dan juga esai. Lalu berikutnya ada waktu memikirkan jawaban yaitu 10 detik setelah menekan bel. Setelah menekan bel, jika lewat dari waktu yang ditentukan, pertanyaan akan dilempar ke tim berikutnya. Lalu bel menggunakan barang yang sudah ditentukan oleh panitia. Peserta dilarang menekan bel sebelum pertanyaan selesai dibacakan oleh juri. Dan yang terakhir yaitu penyampaian jawaban harus disampaikan oleh satu pembicara saja. Jadi di antara kalian bertiga nanti boleh siapa saja yang berbicara asalkan 1 orang. Lalu untuk skor, babak pertama yaitu 1 soal akan mendapatkan 20 poin jika menjawab dengan benar dan akan minus 20 poin jika jawaban salah. Babak 2 yaitu menjawab akan mendapatkan 15 poin.
jika menjawab dengan benar dan akan dikurangi 15 poin jika jawaban salah. Dan babak perebutan yaitu babak bonus, satu soal akan mendapatkan 50 poin. Jika tim tidak dapat menjawab, maka akan dilempar ke tim selanjutnya. Lalu ada tata tertib. Yang pertama yaitu peserta tidak diperkenankan berdiskusi atau menerima bantuan dari audiens dalam bentuk apapun. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan meninggalkan area kerja cermat tanpa seizin dosen, juri, dan panitia. Yang keempat, peserta yang melanggar aturan atau tata tertib tidak cermat akan diberikan konsekuensi. Mungkin tidak. Nah, di sini kita sudah ada 4 tim. Ya, tim pertama yaitu Andi Lens, mana Andi Lens? Yang kedua ada tim Megalodon. Yang ketiga ada Jamaah Al-Jabar. Dan yang terakhir ada Rasul. Baik, sebelum mulai, apakah tim Animu sudah siap? Siap dong. Rasul siap? Barudak Rasul siap? Ada apa siap? Masih Allah. Baik, kita mulai. Kita mulai ke soal pertama yang akan dibacakan oleh Juli. Biar nyaman. Kealian Ini tidak bergairah itu. tidak aman. Untuk Megalodon aman? Jawab aman. Barudak Rasul aman. Dan Jamaah Al-Jabar aman. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dibacakan oleh Vina. Akan diberikan kepada tim siapa dulu? Yang lain dulu ya. Oke, untuk kelompok 1 pertanyaan akan dibacakan oleh Vina. Dalam Kelompok satu. Jadi satu-satu dikasih dulu pertanyaan. Aduh, bisa boleh langsung dibacakan aja. Gimana ya? Salah satu sumber untuk mencari masalah penelitian disebutkan di bawah ini kecuali A. Artikel jurnal, B. Inovasi baru, C. Pengalaman pribadi peneliti, D. Wikipedia. Salah satu sumber untuk mencari masalah penelitian disebutkan di bawah ini kecuali A. Artikel jurnal, B. Inovasi baru, C. Pengalaman pribadi peneliti, D. Wikipedia. Baik, boleh dijawab. Wah, dijawab hati wae ya teh. 10 kayak Waktu sejalan 8, 7, 8, 6, 10, 5, 4, 3, 2, cek jawabannya. Jawabannya C. Bagaimana Juli? Betul. Betul. Baik, untuk tim selanjutnya boleh dibacakan. Buat kelompok 2, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang diteliti disebut A. Wawancara, B. Observasi, C. Angket, D. Eksperimen. Silakan dijawab. 10, 9, observasi. Betul. Saja untuk kelompok 3 mulai langsung di Kelompok 3. Berikut merupakan prosedur penelitian kecuali A. Pengajian data, B. Pengumpulan data, C. Pembahasan temuan, D. Daftar isi. Ulang. Berikut merupakan prosedur penelitian kecuali A. Pengajian pustaka, B. Pengumpulan data,
C. Pembahasan temuan. D. Daftar isi. Jawabannya apa? Daftar isi, betul atau tidak? Betul. Kita di kawasan Untuk yang terakhir, boleh dibacakan? Pada langkah keberapa menentukan metode penelitian dalam langkah sistematis penelitian? A1, B4, C8, D3. B4. Pas B, apakah betul? Betul. Untuk babak pertama sementara tim 1 mendapatkan 20 poin, tim 2 20 poin, tim 3 20 poin, dan tim 4 20 poin. Kita lanjut untuk babak kedua, yaitu sistemnya rebutan. Jadi untuk soal bukan pilihan ganda tapi esai. Untuk babak kedua yaitu soal esai akan dibacakan oleh Jayu. Sebutkan manfaat apa saja dalam metodologi penelitian yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Kelompok 4. Duduk ya. Yang pertama penelitian untuk evaluasi, yang kedua masukan bagi penentu kebijakan, yang ketiga masukan bagi pelaku pelatihan. Apakah betul? Baik, lanjut untuk soal kedua. Penelitian akan mengamati suatu Gejala, peristiwa atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan sementara tentang gejala, peristiwa atau masalah yang akan menjadi titik perhatiannya tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk merumuskan hipotesis? Kelompok 4. Silakan dijawab. Hipotesis harus mendukung judul dan juga tujuan penelitian. Hipotesis agar dilakukan uji data empiris. Uji data empiris. Hipotesis juga harus memiliki sifat spesifik. Sudah yakin dengan jawabannya? Bisa lupa. Udah yakin. Jawabannya yakin. Jadi jawabannya betul. Baik. Soal ketiga, boleh. sebutkan 4 kategori yang termasuk ke dalam penelitian hipotesis. Boleh. 10, 9. Aku lagi. Hipotesis yang pertama hipotesis demokratis, yang kedua hipotesis hipotesis demokratis, yang kedua hipotesis sebab dan akibat, yang ketiga Boleh dilempar. Sebentar. Disiapkan dulu alatnya. Boleh langsung rebutan aja ya. 1, 2, 3. Kelompok 2. hipotesis demokratis, rasional, teoritis, dan pratara. Apakah betul? Kurang tepat. Kurang tepat. Dilempar saja. Aku tahu. Untuk tim 1 dan kelompok 3 boleh disiapkan dulu alatnya. 1, 2, 3. Deskriptif, sebab akibat, rasional. 2, 1, 10. Sebab akibat,
relasional, alternatif. Betul. Baik, persiapan untuk soal keempat, boleh langsung dibacakan. Mengapa seorang peneliti harus mengikuti metodologi dalam penelitian? Ulang. Ulang ya. Panitia perhatiin juga. Oh iya, peneliti. Iya, lanjut lagi. Boleh diulang sekali lagi. Gimana Kak? Mengapa seorang peneliti harus mengikuti metodologi dalam penelitian? Baik, Itu kan sebelum selesai. Sekali lagi. Coba sekali lagi. Jadi mau diperhatikan. Ya, perhatikan perhatiannya. siap Pak Dede. Wah, boleh. Bacakan sekali lagi. Iya, ada Pak Repri, yuk. Mengapa seorang peneliti harus mengikuti metodologi dalam penelitian? Siapa juri? Nah, kelompok 4 ya juri 2, bukan dari kelompok saya. Gimana juri? Kelompok 4, boleh kelompok 4 langsung dijawab. Agar hasil penelitian dikatakan valid. Apakah betul? Betul. Betul. Baik, sekarang untuk soal kelima. Nanti kurang lagi. Dari yang kalian pelajari pada mata kuliah metodologi penelitian, apa yang kalian ketahui mengenai penelitian ini? Can beres pertanyaannya, can beres. Ulang biar adil. Udah mencet bel? Iya, kok ulang lagi. Itu. Dari yang kalian pelajari pada mata kuliah metodologi penelitian, apa yang kalian ketahui mengenai penelitian ilmiah? Oh, Kamu jawab. ya langsung dijawab. Penelitian ilmiah adalah suatu proses dalam mencari kebenaran ilmu yang melewati tahapan-tahapan yang sistematis, kritis, dan juga penuh disiplin. Bagaimana? Betul. Betul. Baik, sekarang untuk pertanyaan ke-6, boleh langsung dibacakan. Pertanyaan sebab akibat disebut juga Kelompok 2. Prediktif. Betul. Untuk soal ke-7, boleh langsung dibacakan. pencarian dan evaluasi kritis terhadap sumber yang tersedia sesuai dengan bidang ilmu atau topik penelitian yang dipilih. Berikut merupakan pengertian dari Kelompok 2. kajian pustaka. Kajian pustaka, betul? Betul. Betul. Untuk soal ke-8, boleh langsung dibacakan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam metodologi penelitian? Kelompok 4, boleh langsung. Ada 8, observasi, identifikasi, cakupan masalah, kerangka, teoritis, lalu konsep-konsep definisi. Apakah betul? Baik. Pertanyaan ke-9, boleh langsung dibaca. Apa yang dimaksud perubahan di komis dan berikan Semua sebelum beres Ya, di sini mainnya. Kita politik bagaimana juri? Apa yang dimaksud perubahan dikotomis dan berikan contohnya? Dimaksud perubahan dikotomis dan berikan contohnya. Kelompok 3.
sesuai, contohnya adalah jenis kelamin pria atau wanita. Betul? Betul. Betul. Baik, dibawa uang untuk pertanyaan terakhir. Boleh langsung dibacakan. Sebutkan 5 variabel penelitian. 5 variabel. Satu variabel bebas, dua variabel terikat, yang ketiga variabel ketiga variabel kontrol, yang keempat itu acak ya? Iya ya. Variabel perantara, lalu variabel 5, 4, 3. Sudah habis waktunya. Baik, kita lanjut ke 3 tim untuk siapa cepat membunyikan belnya. Baik, 3, 2, 1. Variabel bebas, variabel terikat, variabel perantara, variabel kontrol, sama variabel bebas, terikat, moderat, kontrol, perantara. Betul. Betul. Babak 2 telah selesai. Untuk sementara tim Adi Ayu mendapat 35 poin. Mendapat 65 poin. Jamal mendapat 50 poin. Dan Kota Prasu mendapat 65 poin. Untuk babak kedua yang poinnya paling terendah mendapatkan hukuman. Pesertanya saja disuruh ngomongnya. Iya, kenapa sekarang babak 2? Karena babak 1 kan semua rata poinnya. Jadi kita enggak itu. Bohong. Asli. Siapa? Kanan kiri. Kamu. Kanan kiri. Semuanya bebas. Kanan, kanan boleh. Boleh dibuka saja apa yang di kanan. Jadi bebas mau dipakai dengan Kadek kambing. Mudah satu. Oke, apa yang gambar apa? Apa weh? Burung. Guys, tunjukkan dengan kebanggaan. Wow. Baik, sekarang kita panggil saja yaitu Kang Randy untuk membacakan soal untuk cermat babak. Bagaimana cara untuk menunjukkan keaslian penelitian itu dapat dikatakan relevan? Media kan? Oh iya. Yang pertama, tujuan penelitian yang akan dicapai. B. Kajian pustaka yang dilakukan. C. Manfaat yang diperoleh dari penelitian. D. Posisi penelitian yang diusulkan terhadap penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kelompok 3 boleh langsung jawab. Dek, betul, betul. Untuk baik, selanjutnya untuk soal kedua yaitu masih PG. Boleh langsung dibacakan. PG. Wawancara termasuk ke dalam metodologi penelitian apa? A. Observasi. B. Kualitatif. C. Kualitatif. D. Kelompok 4. Baik. Baik. Untuk sekali lagi. Pertanyaan boleh diulang. Silakan. Pertanyaannya, wawancara termasuk ke dalam metodologi penelitian apa? A. Observasi.
B. Kualitatif, C. Kualitatif, D. Deskriptif. Boleh. Gimana kameranya yang Untuk berikutnya adalah berikut ini adalah beberapa kategori dalam kesenjangan penelitian, diantaranya yang pertama kesenjangan bukti atau evidence, yang kedua kesenjangan metodologi, lalu yang ketiga kesenjangan empiris, lalu yang keempat kesenjangan teoritis, lalu yang selanjutnya kesenjangan populasi. Jika hasil kesimpulan tidak atau belum diverifikasi, pernyataan tersebut termasuk ke dalam kesenjangan apa dan bagaimana hasil dalam penelitian tersebut. untuk diam dan pertanyaan akan diulang 1 kali lagi. Hapuslah pertanyaan ini. Berikut ini adalah beberapa kategori dalam kesenjangan penelitian. Di antaranya yang pertama kesenjangan bukti, kesenjangan metodologi, lalu yang ketiga kesenjangan empiris, lalu kesenjangan teoritis, lalu yang kelima kesenjangan populasi. Jika hasil kesimpulan tidak atau belum diverifikasi, pernyataan tersebut termasuk ke dalam kesenjangan apa dan bagaimana hasil dalam penelitian tersebut. Penelitinya. Ada 3. Yang pertama hipotesis alternatif. Dipencet dulu. Yang pertama hipotesis alternatif, yang kedua hasil kesimpulan akhir, yang ketiga kesimpulan yang kita buat sendiri. Apakah betul? Setengah. Kurang tepat. Ada yang bisa menjawab lagi? Ulangi pertanyaan, ulangi. Ini menyerah. Ulangi deh. Majuan syarat. Oke, dalam soal Majuan. Ini kompor. Ini kompor. Minum, banyak jam minum. Aduh, bagus. Ini kan ada minum. Mana bawaannya? Coy. Ayo. Oke, mohon perhatian untuk ada pengulangan soal. Dalam merancang hipotesis 0, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu dalam merancang hipotesis 0, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu Variabel singkat dan variabel bebas. Betul? kurang tepat. Musiknya kayaknya. Baik, kelompok 3 boleh langsung dijawab. Hipotesis alternatif, kesimpulan akhir. Yang ketiga, jika kita mengambil kesimpulan. Kan sama. Betul. Terakhir kita beda katanya terakhir. Harus benar sama. Harus benar sama. Oke. Udah ya. Sekarang untuk pertanyaan ke-6 yaitu berbentuk esai. Boleh langsung dibacakan. Baik. Mengapa seorang peneliti harus mengikuti
metodologi dalam penelitian. Udah sama. Dijawab. Oh, ulang masalah teknis. Iklan nih. Oke. Ya. Kapan penelitian dianggap selesai? Kelompok 2 boleh langsung jawab. Apabila kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya diterima atau ditolak. Bagaimana betul? Betul. Betul. Baik, untuk soal 7. Oke, perhatikan dan dengarkan pertanyaan baik-baik. Ilmu pengetahuan didirikan di atas 2 pilar utama. Coba sebutkan apa 2 pilar tersebut. Profesional. Ini word struktur jalur sains dan pengujian terhadap pernyataan. Betul? Betul. Untuk pertanyaan terakhir yaitu berbentuk pilihan ganda. Terus ya, enak. Ini sesuatu. Masih ya saya. Oke. Ada 2 pertanyaan terakhir untuk babak bonus. Poinnya sama. Masih sama itu Andi. Ya tetap izinnya kabur. Maka izinnya kabur. Oh, oke. Sebentar. Bolehkah suatu penelitian dengan data kualitatif dipadukan dengan data kuantitatif? Boleh diulang? Siap-siap. Bolehkah suatu penelitian data kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif? Baik, data kuantitatif dan data kualitatif jelas tentu boleh disatukan dalam penelitian karena itu termasuk dalam metodologi penelitian kombinasi. Apakah betul? Betul. Betul. Ya. Sekarang untuk pertanyaan terakhir. Satu lagi ya. Kurangi 200. Oke, karena kelompok 1 Andi Uj belum ada pergerakan, kita tambah menjadi 2 soal terakhir. Ya, angkat 35. Tapi nggak akan. Baiknya jauh 250 kalau. Jadi 135. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Masih esai. Sebutkan apa saja klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Ini karunya malas nih Ulang ya, udah Sebutkan
Apa saja klasifikasi berdasarkan jenis dananya? Jawab Bapak. Data kuantitatif dan data kualitatif. Betul. Betul. Oke. PG untuk pertanyaan terakhir. Jawab Bapak. Sekali betul 500 ya? Ya, boleh. Asal betul besoknya. Oke. Bantuan kelompok 1 khusus. Langkah penting dalam merumuskan masalah adalah A. Menihilkan masalah. Menihilkan. B. Memfokuskan masalah. C. Menghilangkan masalah. D. Menomorduakan masalah. Kalem deh gitu kan coba. Oke, kalem ya, kalem. Langkah penting dalam merumuskan masalah adalah A. Menihilkan masalah. B. Memfokuskan masalah. C. Menghilangkan masalah. D. Menomorduakan masalah. Apa B-nya? Memfokuskan masalah. Memfokuskan masalah, betul? Salah. Kecewa. Betul, betul. Baik, sama. Betul. Mama 500 sama 500. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Tiga babak ini sudah dilalui. Dan poin akhir yaitu untuk Adias 85 poin. Untuk Mekalodron 165 poin. Untuk Yamaha Ajabar 250. 165 poin. Iya. Iya, ini masuk. Baik, sesuai kesepakatan, tim yang kalah akan mendapatkan konsekuensi dari kiri. Karena yang hasilnya tim juara 1 sama juara 2 aja. Ayo juara 1 Iya. Kasih sayang. Berarti juara 1 aja yang diambilnya. Udah di ACC gitu. Iya, dikirim. Nah, komen. Nanti. Harusnya mah digituin Pak. Iya tuh. Sama. Sama. Iya, kena. Mendingan poin saya. Kapan dia mau makan malu ada bisa. Iya, kenapa mau poin saya? Capek ya mas. Boleh mana kanan kiri. Kanan. Oke. Anjir jangan kamu Facebook. Si Iksha ya. Ya tuh si Iksha lu mau
Enggak bisa. Iya, iya. Siapa? Ibu, aku ini ya, Bu. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Atas. Kanan kiri. Kiri, kanan, kali. Kiri. Harusnya yang nggak jawab dipulangin kamu. Jawab sekali. Kalau jadi kuncinya kan nakalan. Ya. Kalau jadi kuncinya kan nakalan. Benar oke. Oke, kalau ini kamu sama yang menang juga bisa. Nggak sia-sia nggak pakai make up. Aduh, ibu siap-siap memakai. Terima kasih. Udah mendukung aku. Kanan kiri. Kiri kanan kiri. Maksud. Kanan kiri. Terigu. Kanan kiri. Terigu terus sekarang mau. Seperti itu. Mati. Orang coret anak, orang coret. Kabar bakso. Ya, bagaimana reaksinya? Menang. Alhamdulillah. Nggak saya tengah jawab. Bu, mangganya Bu. Mangganya Bu. Halo, bagaimana? Tegang tidak? Oh, biasa. Aku tegang banget guys. Jangan lupa kalian dukung terus tim kita ya. Aljabar. Support kita ya. Doakan ya. Tegang. Oh my god. Peserta pada tegang. Ini nyantai di luar buku ya? Di luar kepala maksudnya. Di buku di HP. Panitia, ribet panitia. Diskusi bisnis. Panitia. Ini ngapain anak SMA nyasar ini? Kelas berapa kamu? Kau udah kayak om-om. Ikut belajar di UTD lah, nggak apa-apa.